Perkenalkan, nama saya Desa Madi Aksayani dengan NIM 181705-9. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Akuntansi kelas 5G di sini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Saya akan membahas terkait materi laba atas transaksi antar perusahaan bagian persediaan. Nah, pokok pembahasan tersebut adalah terkait dengan transaksi persediaan antar perusahaan. Sebelum lanjut ke kasus yang akan saya bahas, saya ingin menerangkan sedikit bahwa dalam transaksi ini, pendapatan yang diakui oleh perusahaan adalah pendapatan yang telah direalisasikan atau telah diterima oleh perusahaan. Selain itu, pendapatan yang berasal dari penjualan barang dagang antar perusahaan afiliasi akan diakui ketika barang dagang tersebut telah dijual kepada entitas luar, karena tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Nah, untuk kasus yang akan saya bahas adalah terkait dengan PT Cahaya memiliki anak perusahaan PT Sinar yang secara khusus menjual lini barang dagang PT Cahaya secara eceran. Selama tahun 2018, PT Cahaya menjual barang dagang senilai 48 juta kepada PT Sinar dengan harga 60 juta rupiah. Kemudian PT Sinar menjual kembali semua barang dagang tersebut seharga 65 juta rupiah kepada entitas luar. Meminta adalah buatlah jurnal terhadap transaksi jual beli persediaan pada masing-masing PT. Yang kedua, buatlah kertas kerja konsolidasi untuk pembelian dan penjualan antar perusahaan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam transaksi ini, pembelian dan penjualan antar perusahaan akan dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan pembelian dan penjualan konsolidasi dalam jumlah pembelian dari entitas luar dan penjualan kepada entitas luar. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan kasus sebelumnya. Yang pertama, terkait dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan untuk transaksi jual beli antar perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah untuk pencatatan transaksi yang dilakukan oleh PT Cahaya. Untuk transaksi pembelian barang dagang dari entitas luar, PT Cahaya akan mendebat akun persediaan dan mengkredit akun utang usaha seharga 48 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua, terkait dengan transaksi penjualan antar perusahaan yang dilakukan dengan PT Sinar, PT Cahaya akan mencatat piutang usaha, didebat, dan mengkredit akun penjualan seharga 60 juta rupiah. Nah, untuk mengakui harga pokok penjualan yang dilakukan dengan PT Sinar, PT Cahaya akan mencatat pendebatan berupa akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan seharga 48 juta rupiah. Nah, yang kedua, untuk pencatatan PT Sinar akan mencatat pendebatan berupa persediaan dan mengkredit akun utang usaha sebesar 60 juta untuk pembelian yang dilakukan PT Sinar dalam PT Cahaya. Yang kedua, terkait dengan pencatatan yang dilakukan oleh PT Sinar untuk transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan pada PT Cahaya, PT Sinar akan mendebat akun persediaan dan mengkredit akun utang usaha seharga 60 juta rupiah. Nah, untuk transaksi penjualan yang dilakukan PT Sinar kepada entitas luar, PT Sinar akan mendebat akun piutang usaha dan mengkredit akun penjualan seharga 65 juta rupiah. Dan yang terakhir, untuk mengakui harga pokok penjualan yang dilakukan kepada entitas luar, PT Sinar akan mendebat akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan seharga 60 juta rupiah. Nah, untuk kasus yang kedua, terkait dengan kertas kerja konsolidasi. Sebelum saya lanjut ke pembahasan yang kedua, saya ingin menjelaskan bahwa dalam kasus ini, PT Cahaya dan PT Sinar dianggap sebagai entitas tunggal untuk tujuan pelaporan, sehingga penjualan dan harga pokok penjualan gabungan dianggap terlalu tinggi sebesar 60 juta rupiah, sehingga perlu dilakukan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Eliminasi ini tidak akan mempengaruhi pada bagian laba, hanya saja eliminasi ini dilakukan untuk merefleksikan aktivitas barang dagang secara akurat untuk entitas yang membeli barang dagang, yaitu PT Cahaya sebesar 48 juta, dan untuk entitas yang menjual kembali barang dagang tersebut,
yaitu PT Sinar seharga 65 juta. Sehingga dalam kertas kerja akan tampak ada penjualan PT Cahaya sebesar 60 juta dan harga pokok penjualan PT Cahaya sebesar 48 juta dan diperoleh laba kotor sebesar 12 juta rupiah. Dan yang kedua, pada PT Surya terdapat penjualan sebesar 65 juta rupiah dan harga pokok penjualan sebesar 60 juta rupiah dengan laba kotor sebesar 5 juta rupiah. Nah, harga 60 juta rupiah pada penjualan PT Cahaya dan harga pokok penjualan PT Sinarlah yang akan dieliminasi, sehingga diperoleh hasil konsolidasi berupa penjualan sebesar 65 juta rupiah dengan harga pokok penjualan sebesar 48 juta rupiah dan laba kotor sebesar 12 juta dan laba kotor sebesar 17 juta rupiah. Nah, hal inilah yang merefleksikan secara akurat aktivitas barang dagang untuk entitas yang membeli barang yaitu PT Cahaya sebesar 48 juta rupiah dan yang menjual barang kembali yaitu PT Sinar seharga 65 juta rupiah. Hal ini juga sesuai dengan yang saya jelaskan di awal, yaitu eliminasi antara penjualan dan pembelian ini dilakukan untuk melaporkan penjualan yang dilakukan kepada entitas luar yang dilakukan oleh PT Sinar seharga 65 juta rupiah dan pembelian dari entitas luar yang dilakukan oleh PT Cahaya sebesar 48 juta rupiah. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.